Ada sementara orang percaya yang berpikir bahwa bila roh Tuhan itu sudah ada tinggal tetap di hati manusia, maka dia akan secara otomatis tetap terus ada di sana, akan terus menguasai hidupnya, dan tidak pernah dia akan ditinggalkan oleh roh Allah itu. Dan hal ini berkaitan pula dengan pandangan bahwa bila roh Allah itu atau Tuhan sudah menyertai dan menemani kita, maka kita tidak perlu lakukan apa-apa. Cukup diam saja. Toh, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tidak ada yang otomatis di dalam iman percaya kita. Tetapi yang ada adalah pneumatis. Apa itu pneumatis? Dari kata pneuma yang artinya adalah roh di dalam bahasa Yunani. Pneumatis berarti hidup kita dituntun oleh roh Allah, dan berkaryanya roh Allah itu dalam hidup kita adalah kedaulatannya. Bagaimana dia bisa campur tangan, menggerakkan, mencelikan mata rohani kita, menghibur dan menguatkan kita dan membuat kita percaya, itu bekerja oleh kedaulatan dan keputusannya yang tertinggi. Dia yang paling berwenang untuk melakukan apa saja dalam hidup manusia. Dan pula kalau roh Tuhan sudah ada di dalam hidup kita, bukan lalu kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Perlu ada respons, perlu ada sebuah feedback dari kita terhadap roh yang memimpin kita. Karenanya di dalam doa Tuhan Yesus di Getsemani dia mengatakan roh penurut, yang berarti bahwa roh itu membawa dan membuat kita makin menuruti Tuhan. Dan makin menuruti Tuhan, maka makin roh itu akan berkuasa dan menuntun kita senantiasa. Inilah syaratnya. Agar roh Allah menetap di dalam hati kita, perlu ada ketaatan. Supaya dia terus lekat, ada, kita dituntun oleh roh Allah tanpa terjerat keinginan daging yang membinasakan, maka perlu adanya ketaatan. Karena tetap taat, tetap lekat. Tidak taat, tidak dapat kita lekat kepadanya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dalam rangkaian seri Roh Allah dan Roh kita, manusia. Hari ini saya ingin membahas satu kisah dari seorang raja yang bernama Saul, raja Israel yang pertama. Akan dibacakan dari dua bagian firman Tuhan, 1 Samuel 10 ayat 6-7 dari versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Pada waktu itu roh Tuhan akan datang ke atasmu dengan penuh kuasa, dan engkau akan bernubuat bersama-sama dengan mereka. Dan engkau akan berubah sehingga perasaan serta perbuatanmu sama sekali berbeda. Sejak saat itu segala keputusanmu hendaknya didasarkan atas apa yang paling baik menurut engkau dalam keadaan itu, karena Tuhan akan membimbing engkau. Lalu satu ayat lagi dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 juga dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup, mengatakan roh Tuhan telah meninggalkan Saul, dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul sehingga jiwanya tertekan dan ia selalu ketakutan. Dua bagian firman Tuhan yang baru saja dibacakan ini adalah dua hal yang terdengar bertolak belakang, kontradiksi. Dari 1 Samuel pasal 10 itu Samuel berkata kepada Saul bahwa roh Tuhan akan datang ke atasnya dengan penuh kuasa, dia akan bernubuat, dan Saul juga akan berubah sehingga perasaan dan perbuatannya itu sama sekali berbeda. Atau dalam Alkitab versi lain dikatakan bahwa dia akan menjadi orang yang berbeda.
akan menjadi manusia lain karena digerakkan oleh Roh Allah. Berarti hidup menuruti keinginan-keinginan Roh Tuhan. Namun di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, di situ justru dikatakan Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, sehingga dia diganggu oleh roh jahat atas izin Tuhan, sehingga dia tertekan dan selalu ketakutan. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Semula Saul dipenuhi oleh Roh Allah, dia menjadi seperti nabi, kepenuhan, bisa berbicara, dan bahkan dia melakukan hal-hal yang sangat rohani. Tapi tak lama kemudian dia mengalami bagaimana Roh Allah itu undur daripadanya. Alkitab mencatat di dalam bagian lain, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 13, pasal 15, ada sebuah kebodohan, yaitu tindakan ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah dan Saul tidak mengikutinya, sehingga disitulah sebenarnya Tuhan berduka dan Roh Allah diduka citakan oleh ketidaktaatan Saul. Sehingga lalu kemudian Tuhan juga berkata kepada Samuel di dalam 1 Samuel pasal 15 bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja, karena Saul telah berbalik dari Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Karenanya Tuhan mengingatkan pula bahwa Tuhan itu berkenan bukan kepada korban bakaran, korban sembelihan, tetapi kepada mendengarkan suara Tuhan, itulah yang Tuhan perkenankan. Tuhan menerima, Tuhan bahkan bersuka cita ketika ada anak-anaknya, hamba-hambanya hidup taat kepadanya. Ini yang menyebabkan Roh Allah tidak meninggalkannya. Roh Allah tetap melekat, bahkan membuat seseorang itu mau rela dituntun oleh Roh Allah itu dan tidak terjerat lagi oleh keinginan-keinginan daging. Bukan berarti tidak ada lagi keinginan daging itu, tapi hidupnya tidak terjerat oleh keinginan daging. Bila dia taat dan Roh Allah menuntunnya, ia lekat kepada Tuhan, maka dia akan mengalami bagaimana hidupnya selalu berjalan di jalan Tuhan. Pelajaran hari ini ingin memberitahu kepada kita bahwa makin seseorang menolak untuk dituntun oleh tangan Tuhan, dituntun oleh Roh Tuhan, dituntun oleh kebenaran dari Tuhan, maka Tuhan pun bisa bertolak meninggalkan orang yang menolak tuntunan Tuhan itu. Karenanya hari-hari ini ketika serba ketidakpastian terjadi dalam hidup kita, andalkanlah Tuhan, tetaplah taat kepadanya, peka akan suara Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang melanda hidup kita, hati-hati, godaan untuk tidak taat itu sangat besar. Karena itu belajarlah tetap taat kepada apa maunya Tuhan. Dalam kondisi yang serba sulit ini, jangan sekali-kali ikuti maunya keinginan diri sendiri. Ikuti maunya keinginan daging. Ikuti maunya yang menurut kita itu benar, padahal bukan menurut Tuhan itu benar. Karena itu tetaplah kita jadi pribadi-pribadi yang taat, agar Roh Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak undur daripada kita seperti yang Saul alami. Sehingga Saul waktu itu dilanda oleh roh jahat, menyebabkan dia menjadi begitu tertekan dan ketakutan. Hari ini mari kita datang lagi kepada Tuhan. Hiduplah taat kepadanya, agar Roh Tuhan tetap melekat kepada kita, dan kita akan kuat menjalani hidup ini. Tidak mengacu kepada keinginan-keinginan daging atau apa yang kita pikir itu adalah sesuatu yang bisa mengenyangkan dan memuaskan kita. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Taatlah senantiasa kepadanya. Patuhlah kepadanya. Dan berserahlah senantiasa kepadanya. Amin.